Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka melaksanakan kegiatan masa libur kerja, saya bersama teman sudah menjadi kebiasaan untuk melakukan penelitian yang menurutku penting dan mungkin tidak penting untuk orang lain. Seperti pada awal pendahuluan ini, saya menyatakan bahwa diri saya bukanlah jebolan dari akademis yang memuat tentang perjalanan jenjang pendidikan perguruan tinggi, entah perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi swasta. Yang jelas, saya senang melakukan sebuah perjalanan yang menurutku bermanfaat untuk pribadi saya. Syukur-syukur bermanfaat untuk orang lain. Dalam rangka melaksanakan suatu survei lokasi yang saya kunjungi, biasanya saya memilih tempat yang mengandung unsur jejak sejarah, entah itu masa klasik, masa kolonial, petilasan, bahkan sampai ke kuburan-kuburan yang saya anggap sepuh atau tua. Karena menurut saya pribadi, dengan adanya penelitian kecil yang saya lakukan, saya pun berharap akan menemukan secercah penerangan dari sumber-sumber yang saya kumpulkan, di antara sumber-sumber primer ataupun sumber sekunder. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupas sedikit tentang makam sepuh yang berada di Karanggede, Boyolali. Makam tersebut diduga salah satu makam seorang putra senopati perang pada masa Pangeran Diponegoro. Berawal dari sebuah kabar, malam itu dikejutkan nada dering dari telepon genggam yang tergeletak di atas meja dengan nomor tanpa nama. Lewat telepon mengabari tentang makam yang pernah menjadi cerita, yang digambarkan dalam kondisi yang kurang terawat. Penelpon tersebut mengutarakan sebuah niat dan ajakan untuk mengangkat dan membenahi makam tua yang berada di desanya. Secara kebetulan kita memiliki alur cerita yang sama tentang perawatan dan pelestarian makam-makam tua. Ketika itu saya pun tanpa berpikir panjang dan mengiyakannya. Warga setempat meyakini makam tersebut telah bersemayam sosok tokoh yang dituakan di daerahnya. Makam Kulon Loji yang terletak di belakang Pondok Pesantren Al-Hikmah di Karanggede, Kabupaten Boyolali, suatu tempat untuk menuntut ilmu keagamaan yang sudah memiliki nama dan terkenal seantero Boyolali dan sekitarnya. Dikabarkan kondisi makam tidak terawat dan jirat makam dalam kondisi tidak utuh lagi. Setelah pagi menjelang dan jam piket sudah lewat, saya memutuskan untuk pergi menuju ke lokasi makam yang dimaksud. Tentunya sebelum keberangkatan saya utamakan izin dulu dengan keluarga yang berada di rumah. Setelah mendapat izin, saya mulai menempuh jarak yang dibilang lumayan cukup melelahkan. Durasi waktu tempuh pagi itu kurang lebih 1,5 jam perjalanan. Sesampainya di lokasi tujuan, saya bertemu dengan beberapa pemuda dan di antara salah satunya adalah orang yang menelpon malam-malam itu. Ternyata seorang pemuda yang memang notabene pecinta situs cagar budaya juga. Namanya Mas Hadi Anwar, yang selanjutnya mempertemukan saya dengan ketua organisasi pengurus makam beserta juru kunci atau pakuncen makam. Singkat cerita, Mas Hadi menunjukkan makam sepuh yang akan diangkat jirat dan nisannya. Setelah mengamati konstruksi bangunan makamnya, ternyata konstruksi makam tersebut memiliki langkah Mataram Islam Hanyokro Kusuman Alit atau Mataram Islam Amangkuratan. Nisan dengan pahatan tersebut sudah mengalami perubahan dengan tampilan pada video ini. Terjadi setelah masa kepemimpinan Sultan Agung Hanyokro Kusumo dan digantikan Susuhan Amangkurat I, dikenal dengan sebutan nisan Langgam Amangkurat abad ke-17 pertengahan. Jika kita lihat kondisi makam tersebut sangat memprihatinkan. Konstruksi jirat makam terkubur tanah dan hanya terlihat pada bagian penampang atasnya saja. Panel jirat makam juga sudah tidak utuh lagi. Ada yang hilang dan ada juga yang patah pada bagian sudutnya. Jika kita perhatikan makam dalam video ini, posisi jarak nisan tidak terlihat seperti nisan-nisan pada umumnya. Jarak nisan satu dengan nisan yang satunya sangat berdekatan, kira-kira berjarak kisaran 60 cm saja. Tanpa berpikir panjang, karena untuk menyingkat waktu juga, kami pun meminta izin kepada ketua pengurus setempat, yaitu untuk mengadakan pembenahan makam yang terutama menaikkan jirat makam dan mengembalikan posisi nisan pada awal mulanya. Dengan kesediaan rekan pemuda setempat untuk membantu kelancaran jalannya ekskavasi makam, dibantu dengan tenaga dan pikiran para pemuda di daerah tersebut. Di awal pengerjaan ekskavasi, kita hanya menemukan beberapa panel dan jirat saja. Pikiran saya, jirat itu memiliki panel-panel lainnya yang saling berkaitan. Ternyata pemikiran saya itu salah, melainkan jirat makam itu cuma ada 3 panel yang disusun secara berjajar dengan membujur dari selatan ke utara. Jadi tidak ada lapisan panel jirat berikutnya. Memang kelihatan semakin tinggi jirat makamnya karena kita adakan kesepakatan dengan tokoh-tokoh setempat untuk meninggikan jirat makam dengan memberi imbuhan panel jirat pahatan baru yang sudah tidak terpakai. Karena dengan adanya tujuan seperti itu supaya jika suatu saat pembangunan makam terjadi, berharap tidak merubah struktur atau konstruksi makam tersebut sehingga masih terjaga kearifan lokal dari bentuk keaslian bangunan makamnya.
Setelah beberapa jam kemudian antara ekskavasi dan pemugaran telah selesai, baru berani memberikan keterangan makam tersebut karena sudah terlihat pahatan jirat ataupun langgamnya. Walaupun hanya sedikit penyampaian, sama halnya dengan kedua makam tersebut, satupun tidak ada yang mengenali siapa yang dimakamkan. Bahkan ahli waris kedua makam tersebut juga belum diketahui keberadaannya. Tapi di sini ada satu cerita yang memberitahukan tentang siapa yang dimakamkan di antara salah satunya. Disebut bahwa Ki Ageng Bagus Ngariban yang berpusara di makam Lambang Amangkurat. Beliau diceritakan anak dari seorang tokoh yang bernama Tumenggung Prawiro Digdoyo yang menikah dengan Putri Hamengkubuwono II pada masa perjuangan Pangeran Diponegoro. Dalam cerita yang sudah melekat di kalangan masyarakat Karanggede bahwa Ki Ageng Bagus Ngariban meninggal dunia dalam usia yang terbilang masih kecil atau balita. Warga setempat meyakini hal demikian dengan melihat fisik bangunan makam yang dimaksud sangat kecil. Dalam konteks yang artinya jarak nisan satu dengan nisan yang satunya sangat berdekatan dan tidak panjang membentang, sama halnya dengan bangunan makam pada umumnya. Jika pendapat saya pribadi mengenai tentang makam tersebut mungkin berbeda dengan cerita rakyat yang sudah melekat di telinga masyarakat sekitar. Bangunan makam dengan langgam Mataram Islam Amangkurat tersebut bukanlah makam Ki Ageng Bagus Ngariban. Kenapa demikian? Jika harus dikaitkan antara bangunan makam dengan cerita rakyat yang mengupas tentang Ki Ageng Bagus Ngariban, jelas beda jauh masanya. Bangunan makam Mataram Islam Amangkurat memiliki masa atau identitas masanya tahun 1700-an, sedangkan Ki Ageng Bagus Ngariban pada masa Pakubuwono tahun 1830-an. Jadi menurut saya tidak ada keterkaitan Ki Ageng Bagus Ngariban dengan bangunan makam Amangkurat tersebut. Lebih jelasnya lagi, makam Lambang Amangkurat bukanlah pusara atau makam Ki Ageng Bagus Ngariban karena selisih waktunya kisaran 130 tahun. Saya pribadi berpendapat makam tersebut sudah ada duluan sebelum Tumenggung Prawiro Digdoyo dilahirkan. Jika kita amati lagi tentang bangunan makam yang berlanggam Amangkurat ini, ada hal aneh yang membuat saya mulai berpikir kembali, yaitu perbedaan antara nisan satu dengan nisan pasangannya. Nisan yang satu memiliki pahatan agak pendek sedikit, tidak begitu lebar pada bagian permukaannya, agak tipis pada bagian sisi-sisinya, cenderung agak runcing pada bagian bahunya. Kedua, pahatan nisan tersebut bisa memberikan jawaban tentang berapa makam yang terdapat di lokasi ini. Bisa dijadikan panduan untuk mengetahui jenis kelamin kedua ahli kubur yang dimakamkan. Sedangkan nisan yang kedua dengan pahatan tinggi, lebar pada permukaannya dan tebal pada bagian sisinya, tidak runcing melainkan langsam pada bagian bahunya. Sedangkan cara membedakannya sebagai berikut. Pahatan nisan yang pertama, beliau yang dimakamkan berjenis kelamin laki-laki, sedangkan pahatan nisan yang kedua, beliau yang dimakamkan berjenis kelamin wanita. Artinya bahwa bangunan makam Langgam Amangkurat bukan cuma satu saja, melainkan ada dua makam yang saling bersebelahan. Mungkin pemakaman tersebut adalah makam sepasang suami istri. Kasus-kasus seperti ini sering sekali saya jumpai di beberapa tempat, diantaranya: 1. Makam Kiai Kawu, Desa Nglawan, Kecamatan Pabelan. Kedua, makam Ki Ageng Merto Ngasono, Desa Kelir, Kecamatan Bringin. Ketiga, makam Nyi Ageng Daleman, Daleman Tumang Cepogo. Di komplek makam Kasepuhan Kulon Loji juga terdapat benda cagar budaya berupa watu lumpang. Keberadaan watu lumpang tersebut di sebelah utara makam Amangkuratan, tepat berada di ujung nisan bagian kepala makam tersebut, dengan pagar keliling yang terbuat dari material bangunan dan di bawah pohon beringin yang sangat rindang. Dan tepatnya keberadaan watu lumpang tersebut selalu dirawat dan dibersihkan oleh pakuncen makam. Watu lumpang merupakan salah satu jenis benda cagar budaya yang memang harus dirawat dan dilestarikan, karena menurut saya pribadi watu lumpang merupakan salah satu jenis benda cagar budaya warisan dari leluhur Nusantara yang dulu pernah disucikan untuk kegunaan yang semestinya. Tonggak sejarah desa, watu lumpang juga bisa dijadikan penanda munculnya peradaban pada masa itu. Banyak pendapat yang mengutarakan tentang kegunaan atau fungsi daripada watu lumpang tersebut, yaitu: 1. Watu lumpang merupakan salah satu penanda satu wilayah yang disebut dengan kerajaan, karena di mana terdapat sebuah desa atau tempat yang berkaitan dengan nama kerajaan sebagai toponiminya, sudah bisa dipastikan lokasi tersebut terdapat situs cagar budaya, minimal watu lumpang dan situs lainnya. Kemungkinan keberadaan sisa bangunan candi maupun jenis arcanandi dan yoni, sebutan luasnya watu lesung atau watu kenteng. Pendapat watu lumpang yang kedua, watu lumpang sengaja dibuat dan digunakan sebagai alat untuk mempermudah suatu pekerjaan, sebagai contoh untuk menumbuh hasil pertanian maupun alat untuk mengolah obat-obatan herbal di masa itu.
Pendapat yang ketiga, watu lumpang diciptakan sebagai alat atau sarana pemujaan Dewi Kesuburan atau Dewi Sri atau Dewi Padi dengan cara melakukan upacara pemujaan yang diikuti oleh lapisan masyarakat pada umumnya. Sedangkan pemujaan kepada Dewi Sri pun dilakukan di tengah-tengah tanah yang luas dan lapang, tentunya dengan bacaan-bacaan mantra dan doa. Dengan adanya acara ritual semacam itu, terciptalah tradisi wiwitan bahasa Jawa atau awalan. Tradisi tersebut masih terlaksana hingga sampai sekarang. Acara tersebut itu masih diadakan khususnya di daerah Pulau Jawa dan Bali. Sedangkan wiwitan itu sendiri adalah upacara adat yang dilakukan untuk mengawali atau memulainya masa panen. Kebanyakan acara wiwitan diadakan saat mulai panen padi. Dengan adanya tradisi semacam itu, leluhur Nusantara mewariskan budaya ke generasi berikutnya. Walaupun beda cara berdoa, namun sikap pelaksanaan tetap sama, awalannya pun beda tipis. Pendapat keempat tentang watu lumpang. Watu lumpang memiliki pasangan yaitu sebatang alu bahasa Jawa yang terbuat dari batu juga. Pendapat ini memang agak masuk akal jika menurut saya. Alu dan watu lumpang merupakan gambaran atau bentuk lingga yoni yang belum sempurna. Setiap masa perkembangan pemikiran manusia selalu mengalami perubahan dengan ide kreatifnya untuk membuat suatu gagasan yang masuk logika. Secara keseluruhan tentang pendapat watu lumpang bagiku masuk akal semua. Untuk mencari kebenaran tentang fungsi watu lumpang sangat sulit karena belum pernah diketahui atau ditemui sebait prasasti yang menjelaskan tentang kegunaan watu lumpang tersebut. Sama halnya dengan keberadaan makam ini. Awalnya saya tidak tahu dan tidak mengira jika tumpuan material bekas bangunan tersebut adalah makam. Bisa mengetahui kalau itu makam karena saya melihat potongan panel jirat dan pahatan batu nisan. Pertanyaan itu mulai timbul dan saya memberanikan diri mengajukan beberapa pertanyaan kepada pengurus makam tentang benar dan tidaknya jika tumpuan material tersebut merupakan bangunan makam. Alhasil dari jawaban tersebut kurang meyakinkan. Ada yang menyebutkan itu bukan makam melainkan tumpukan batu yang sengaja dikumpulkan supaya tidak tersebar di seputaran makam dan mengganggu pemandangan yang terkesannya kurang bersih. Dengan keberanian saya memohon izin untuk memeriksa tumpuan material tersebut. Alhasil sesudah objek saya periksa ternyata memang benar-benar makam. Lanjut ekskavasi, pemugaran makam tersebut dikerjakan secara kebersamaan. Setelah beberapa jam kemudian antara ekskavasi dan pemugaran telah selesai, baru berani memberikan keterangan makam tersebut karena sudah terlihat pahatan jirat ataupun langgamnya. Walaupun hanya sedikit penyampaian bahwa makam yang terlihat pada gambar atau pada video Pakubuwono Langgam Tembayat tahun 1800-an. Material yang digunakan untuk konstruksi jirat makam dan nisan adalah batuan putih atau jenis cadas. Kekuatan material jenis batuan tersebut mudah patah dan rentan terhadap benda-benda keras maupun gejala alam. Ternyata jumlah makam dengan massa dan pahatan jirat yang sama tersebut bukan satu saja. Dugaan sementara ada 3 bangunan makam dengan penempatan atau bangunan makam yang seperti itu. Kemungkinan makam tersebut adalah makam keluarga. Sama halnya dengan kedua makam tersebut, satu pun tidak ada yang mengenali siapa yang dimakamkan. Bahkan ahli waris kedua makam tersebut juga belum diketahui keberadaannya. Tidak ada salahnya jika kita mendoakan kepada leluhur kita karena leluhur kita merupakan awalan dari kita. Tetap lestarikan nisan-nisan Nusantara. Salam Perkijingan Indonesia. Pesan dari saya pribadi, jika kita memang ingin melakukan spiritual atau perjalanan spiritual lewat makam-makam para ulama, para aulia, bahkan makam-makam para sesepuh zaman dahulu, kita jangan sampai lupa dengan makam-makam keluarga kita, khususnya keluarga mungkin dari bapak atau dari ibu atau dari mbah, karena beliau pun juga ingin diutamakan. Bukan ingin diutamakan, melainkan beliaulah yang harus diutamakan, yaitu keluarga kita.